A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang dirahmati Allah senantiasa. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh ayah saya. Dan kita akan menceritakan kisah ini dalam lanjutan 3 hari berikutnya tentang seorang tokoh yang namanya Kakek Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gunung yang sunyi, jauh dari hiruk pikuk kehidupan, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Kakek Gunung. Tidak ada yang tahu nama aslinya, apalagi asal-usulnya. Ia hidup sederhana, bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Di sekitar rumahnya terdapat kolam ikan dengan air yang begitu jernih dan menyegarkan. Suara gemericik air dari bambu yang mengalirkan air di pegunungan menambah syahdu suasana. Rumah kayunya sederhana, namun keindahannya memancarkan harmoni dengan alam. Meskipun hidup menyendiri, Kakek Gunung sering menerima tamu dari desa di kaki gunung. Para tamu datang dengan beragam persoalan hidup, mencari jawaban dan pencerahan. Jawaban yang diberikan oleh Kakek Gunung selalu memikat, bijak, dan memberikan solusi yang tak hanya praktis tetapi juga menenangkan jiwa. Hari itu, seorang pria setengah baya datang berkunjung. Raut wajahnya menggambarkan beratnya beban hidup yang ia tanggung. Penampilannya menunjukkan ia bukan penduduk desa sekitar. Kakek Gunung yang sedang memetik daun di halaman seperti tidak menyadari kedatangan tamu itu. Ia terus melantungkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lirih. Tidak jelas apakah itu qasidah atau ayat Al-Quran. Assalamualaikum, sapa tamu itu. Waalaikumsalam, jawab Kakek Gunung sambil berhenti memetik daun dan menatap tamunya. Ia melambaikan tangan mengisyaratkan tamu itu untuk masuk ke pondoknya. Masuklah, silahkan. Pondok itu sederhana, terbuat dari kayu yang tidak dipoles namun terlihat indah dan menyatu dengan alam. Di ruang tamu tidak ada kursi, hanya ada ambalan dari anyaman bambu yang terhampar rapi. Kaligrafi kayu menghiasi dinding menambah suasana damai ruangan itu. Setelah duduk, pria itu mulai berbicara mengungkapkan masalahnya dengan penuh keluh kesah. Saya merasa ini adalah masalah terbesar dalam hidup saya. Rasanya apa yang saya hadapi jauh lebih berat dibandingkan masalah orang lain. Kakek Gunung mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela sedikit. Setelah pria itu selesai bercerita, kakek berdiri dan berkata, "Sebentar, saya ambil sesuatu." Tak lama kemudian, kakek kembali dengan membawa piring penuh garam. Ia menyerahkan piring itu kepada pria tersebut sambil berkata, "Ambillah segenggam garam dengan tangan kananmu dan segenggam lagi dengan tangan kirimu." Meski pria itu heran, tapi dia menurut. Kakek itu lalu berkata, "Sekarang garam di tangan kananmu itu masukkan ke gelas yang ada di hadapanmu. Kemudian tuangkan air dari cerai itu ke dalamnya. Aduk dan minumlah." Pria itu semakin bingung. "Asin dong kakek," katanya. Kakek tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar dia segera minum. Isyarat seperti itu kira-kira. Dengan ragu pria itu menyeresap air dari gelasnya seketika. Ia memuntahkan air itu karena rasanya yang sangat asin. Melihat itu, kakek tersenyum. "Nah, sekarang garam di tangan kirimu tuangkan ke kolam depan bersama sisa air dari gelasmu.
Setelah itu minumlah air dari kolam itu. Pria itu bergegas ke kolam menuangkan garam ke dalamnya lalu mengambil air dari kolam dengan tangannya. Ia meminum air kolam yang tetap terasa segar dan tidak asin. Tanpa sadar ia meminum beberapa kali karena segarnya air itu. Mungkin juga sekaligus menghilangkan rasa asin yang menderanya pada saat itu. Kakek gunung menghampiri dan berkata, persoalan dalam hidup itu seperti garam. Allah memberikan takarannya sama kepada setiap orang. Yang membedakannya adalah diri kita. Apakah kita seperti gelas atau seperti kolam ini? Jika hatimu sempit seperti gelas, sedikit garam saja akan membuat hidupmu terasa pahit. Tapi jika hatimu luas seperti kolam, sebanyak apapun garam yang kau tuang, hidup tetap akan terasa segar dan indah. Pria itu terdiam. Penjelasan sederhana dari kakek gunung membuka matanya, hatinya. Ia menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi bukan soal besar kecilnya, melainkan bagaimana ia menerima dan menyikapinya. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan akan selalu diwarnai oleh tantangan dan ujian. Namun yang menentukan apakah kita bisa mengatasinya bukanlah beratnya masalah, melainkan kelapangan hati kita. Sebuah hati yang luas, penuh keikhlasan dan tawakal, mampu menampung segala kesulitan tanpa kehilangan keseimbangan. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam sebuah ayat yang sangat indah? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menjatuhkan ujian dan cobaan ataupun persoalan dalam diri setiap manusia kecuali manusia itu mampu untuk menerima dan menjalankan. Hati yang lapang tidak dibentuk dalam semalam. Ia adalah hasil dari kebiasaan untuk bersyukur, memaafkan, dan menerima takdir Allah dengan penuh keimanan. Jika kita mampu melatih hati kita untuk menjadi seluas seperti kolam, maka masalah apapun akan menjadi bagian dari harmoni kehidupan, bukan lagi menjadi beban yang menenggelamkan. Mungkin pesan ini relevan dalam kehidupan modern yang penuh tekanan. Bukankah lebih baik memperluas kapasitas hati kita daripada terus mengeluh tentang takaran garam yang sama? Hati yang luas adalah aset terbesar kita dalam menghadapi apapun yang datang dari Sang Maha Pengatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.